Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin. Wa taharatna subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وشدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا من نفعات علومه وعلومه من في الدارين آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رضي الله عنه, bermula rukun sembahyang yang ke-8 yaitu duduk antara dua sujud. Jadi kita masuk pada rukun sembahyang yang ke-8. Semalam minggu tadi sudah rukun yang ke-7 yaitu sujud. Selalu sujud lah, insyaallah bisa bertahan. Nah kemudian setelah sujud daripada sembahyang, artinya yang kita gali, yang kita kerjakan setelah sujud yaitu duduk antara dua sujud. Bermula bangun daripada sujud pertama itu wajib. Tidak ada maksud lain selain bangkit untuk duduk antara dua sujud. Nah, jadi di sini kita sujud, kita sujud, bangkit keluar, duduk. Rahatan bangkit hendak duduk itu hukumnya wajib dan kada ada maksud lain daripada bangkit untuk duduk antara dua sujud. Artinya tak ada tujuan yang lain orangnya. Artinya itu ya kenapa bangkit? Karena hendak mengerjakan rukun yang berikutnya, yaitu duduk antara dua sujud. Mengerjakan rukun setelahnya. Kadang-kadang mereka tujuannya kenapa jadi bangkit? Sakit dalam malam, ya. Atau mereka kenapa jadi bangkit? Dan ini dapat perhatian sujud pas tadi tinggal tuh. Jadi anak bangkitnya sakit jadi sujud. Ada itu ada. Tapi semata-mata tujuan kita bangkit daripada sujud tadi karena hendak duduk antara dua sujud. Artinya hendak mengerjakan rukun setelah sujud tadi. Apa rukunnya setelah sujud? Yaitu duduk antara dua sujud. Jadi ini ada boleh yang selajur menelajur itulah. Hanya kita rukun fi'li itu tujuannya harus apa yang diketahui. Kadang kita waktu berdiri hendak rukuk, apa tujuan rukuk? Sarajur
Jadi tujuan daripada rukun fi'li artinya nandawiyah. Nah kayak rukuk atau berdiri, rukuk, i'tidal, sujud dan tutup antara dua sujud, tujuannya semata-mata mengerjakan pekerjaan sunnahnya. Itu tujuannya. Ada komennya apa memiliki HP atau anak sudah berdiri saat duduk kayak gitu. Ya, pakai sujud sajadah gitu kan. Apa tujuannya sujud sajadah? Karena hendak sujud sajadah. Ada tujuannya asal awas sudah berdiri. Kalau sujud sajadah itu panjang kalau tempat itu panjang pada tempat lain. Karena biar imamnya beralun benar. Alun pada alun pada ada dihafal pula. Putar-putar. Iya kan? Putar mencari nama dapat innama yu'minu itu kan dapat innama kenapa? Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau tara idil mujrimuna putar di situ aja. Innamanya kan dapat asena atau naqos. Atau mulainya baca aja lambat. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Ya Allah, mau mulai berdiri sampai 6 minggu. Lalu dia arahan dan sujud sajadah asal malam tak betisna. Ini saya join mengunjurkan apa nih pihak pada berdiri tadi. Nah maka kada boleh haram itu satu. Ya, bahkan bisa ada yang niat taubat. Ini sama bangkit dari sujud hendak duduk antara dua sujud, jangan ada niatan selain daripada duduk antara dua sujud. Tadi kita pada kita bersujud duduk aja dulu. Nah, lalu apa niatnya? Tujuannya hendak duduk antara dua sujud, yaitu melaksanakan rukun yang berikutnya. Nah, pasang niatnya. Dan wajib pula jangan memperpanjang duduknya karena dia termasuk rukun pendek seperti i'tidal. Tadi pahamlah, yang mana niat tadi pahamlah, pahamlah, dan pahamlah, dan paham. Nah kemudian jasidin pula wajib pula hukumnya jangan memperpanjang duduknya. Artinya jangan berlurus duduk, jangan berlurus, ya kan? Karena dia artinya duduk antara dua sujud itu termasuk rukun pendek. Jadi jangan malas benar, sekadar yang membaca Fatihah, jangan malas, sekadar itu aja. Seperti i'tidal itu termasuk rukun pendek juga. Jadi kita yang berrukuk atau i'tidal, nah i'tidal ini jangan berlurus, yang berlurus. Kayak pada ini kita syukur dan berrukuk ada, ya. Nah rahatan membaca doa qunut itu mengkawal dicapati dan jangan lawas benar, jangan kita tambahin lagi, jangan kita tambahin. Kalinya menurut negara di Makkah saja. Itu di Makkah. Kita dari Makkah. Ya kan? Nah, kalau di Makkah itu mazhabnya lain pada kita. Kalau kita Imam Syafi'i, i'tidal termasuk rukun pendek. Jadi imbah dan doa qunut ada wasallim turun lagi. Kayak ulama mengatakan kayak Rasulullah melajari, kayak para sahabat melajari turun ayatnya. Bila kada hafal doa qunut, kada hafal
Tinggalkan kunut, jangan ditinggal. Kenapa? Karena menurut mazhab Imam Syafi'i doa kunut itu pahalanya bakal banget. Artinya rahatan kita sembahyang subuh pakai kunut itu benar-benar pahalanya sayang ditinggal. Jadi kayak apa kata hafal? Boleh diganti dengan Rabbana atina fid dunya. Boleh. Bagaimana hafal? Allahumma hdina fi man hadait. Ya kan hafal? Ya kan? Allahumma hdini fi man hadait. Kata orang jam. Mau pikiran? Allahumma hdini fi man hadait. Anak bini kata duit. Mau pikiran aja. Kasih tuh kenapa jelayau aja. Lalu baik. Jadi ya apa? Sudah Rabbana atina fid dunya. Ayat diganti sholawat kan? Kan boleh karena situ ada termasuk sholawat juga. Kan di situ ada yang musafir ada orang misalnya dia ada berapa 20 ribu yang diganti kan ya pernah nih orang. Iya. Jadi pas tiga orang. Jadi bila kada hafal, nah afdalnya itu ujar dahuluan, nah afdalnya jadi dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalawat sedikit kantor tadi. Jangan parai lalu. Insyaallah Rabbana hafal bacaan. Insyaallah. Dan ada apa? Amun kada hafal hafalin dulu lah. Hafalin dulu. Nah itu nanti itu Iktidal itu termasuk rukun pendek. Jadi mana Sami'allahu liman hamidah. Nanti jangan terus kenal. Mun kada di hadat ulat sekadar subhanallah nah lagi. Usah Sami'allahu liman hamidah. Terus berdiri. Nah, bila lolos berdiri, bila kada ingat hukumnya yang kada ingat. Kadang-kadang orang melamun. Kada ingatnya aku tidak kalau alasan berdiri. Nah, bila ia karena kada ingat, maka orang ini sunat sujud sahwi. Tapi bila ia besar aja, belewas di situ bagaimana? Awas selain pada sembahyang tasbih, awasnya bagaimana? Maka batal sembahyangnya. Nah, ini iktidal duduk antara dua sujud sama itu juga rukun pendek dua. Jadi jangan terlambat di situ. Capat dan jangan Allahu Akbar. Jangan juga. Ya, tentang laju benar jangan juga. Artinya ya sekadar tumanina itu sekadar membaca tasbih subhanallah. Nah, sekadar itu. Hanya kayak apa? Rukuk itu sekadar subhanallah. Iktidal sekadar subhanallah, ya. Nah, jadi bila akan hafal membaca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la tidak ada hafal atau kan diingat, boleh dikit subhanallah aja. Boleh. Asal dibaca jangan kada dibaca, nah, maksudnya karena kada dibaca saya namanya pahala kurang. Di sini wajib hukumnya jangan memperpanjang. Berarti bila berdosa apa? Berdosa membatal kita. Duduk yang disunatkan ialah duduk iftirash. Nah, duduk iftirash hukumnya sunnah. Karena duduk iftirash itu hukumnya sunnah. Yang dikatakan wajib. Hukumnya sunnah bila kau duduk iftirash maka dapat pahala sunnah. Yang katakan wajib tak? Kadang-kadang dia salah paham. Ada duduk iftirash dia nama Allah. Caranya telapak kaki kiri diduduki dan telapak kaki kanan ditegakkan. Nah,
menit lah. Sini lah. Nah, udah. Telapak kaki kiri diduduki kaki kiri lah. Tambah kaki lah. Nah, ini duduki. Nah, ini telapak kaki kiri. Oke. Betul. Telapak kaki kanan ditegakkan kaki. Nah. Nah. Kita pilihan udah tahan. Nah, ada lagi ya. Nah, siap pulang pilihan. Itu boleh tolong ya. Nah, ini. Nah, nih pikirin. Nah, dibentuk. Nah, ini. Nah, ini duduki. Tapak kaki kanan ditegakkan. Nah, dibentuk. Nah, Ben. Kada kau berdiri. Berapa? Ini bila kada kau betungkat. Kada kau betungkat pakai ini. Nah, cuma artinya nang sunat dinto. Nah, ini nang sunat. Nah, kayaknya nang sunat. Bila nak kayaknya kada kau, kayak apa ini kau? Bila kada kau kayak tadi, artinya ini tak batas kiri kita duduki gini lalu berarti tapak kanan ditegakkan gini. Kada kawa kayak ini palingnya berapa gini aja. Kada kau tegak berapa gini aja. Kayak baiknya boleh aja, cuma kada dapat pahala sunat menegakkan gini. Ulang. Palingnya sejari jihija kawa. Kada kawa kalimatnya. Sejari jihija kawa. Dapatlah pahala sunat, dapat itu sudah pahala sunat mendiakan. Kada kau mendiakan, kada dapat pahala sunat, cuma sah hukumnya. Nah, artinya apa? Bila ada orang kada kau duduk iftirash, kata duduk antara dua sudut jangan dibuat. Kita. Cuma bila kau gawi, kenapa hukumnya sunat menambahi pahala sunat. Ada kita ngaran ada ini ngaran turutan. Ujar orang tua dari kayak ini sebenarnya kitabnya ada dibacakan ada cuma model turutan belajar lawan orang tua dari yang tua pengen tinggi itu yang ini tinggi itu ya lah. Kalau turun jadi modelnya harus pakai itu. Bila kata kayak itu dia modelnya salah sudah. Ya lah, karena kayak bentuk tadi jangan. Kau bertegap, pas bermain kena kawa bingung kamu. Aneh aja. Pokoknya nunggu harus bertegap, dipak pulang. Nah, jadi jawabannya apa? Hukumnya sunat. Jadi kayak apa? Ya kawa. Asal pulang kata kau dulu kayak itu bersila. Kata kau bersila mundur. Kata kau mundur bang. Berlipat. Kata kau berlipat berapa? Yalah. Kata kau berapa? Nah, ini apa? Banyak sama sebenarnya. Ini marah ini. Marah. Ya kan dia kenal dia asal bisa. Ya mau nalih itu ya, ada bisa. Pelan-pelan aja. Iyalah. Ada bisa, mau nalih. Tak ada mana sudah kada bisa, jadi mahal pulang belajar pun. Nah, nenang banget, ya di bulu mana sudah jadi orangnya, ya mahal iya. Kan awak ini, mengancam-ancam buat dulu menang bilang kayak apa kayak tunjuk buat dulu bawa kancang, nanti kancang salah. Alhasil apa bisa dulu kita sudah bisa yang mana, ya kan? Nyaman biar bisa apa aja. Iyalah. Unjur lah. Mau unjur tuh. Amun kada bisa. Aku udah mau unjur tuh ada ilmunya biar. Kada langsung barang timbe. Ya. Mau ilmunya kada ada. Ya nang barangnya timbe tadi pedagang di timbe. Tadi dia bini di timbe. Bingung bini mana tadi pedagang. Maka kalau tadi dia jadi cacapal timbe ke sungai tarik, ya ulur tarik, dia kata seharian kan mau dapat uyuh iya,
Kan artinya tuh kita menghendak pegawai, hendak apa aja bisa akan dulu. Apalagi ibadah. Ibadah supaya ibadah itu bagus, hasilnya bisa dulu. Kayak supaya bisa, ya belajar. Ya belajar itu ya, karena malah belajar ada gurunya, ada kitabnya, ada muridnya. Ya kalau amun belajar tapi berguru ada, bukunya ada, baca seorang kalau belajar dalamnya. Nah, maka bila kayak itu lah kita begitu ini banyak kan terjemah masalah hukum-hukum ini banyak ya, baca Quran terjemah banyak, hadis terjemah banyak, kitab fikih terjemah banyak, malahan ini saking canggihnya terkadang bergambar, terkadang kayak kimus, iyalah. Nah, itu belajar kan juga termasuk belajar cuma ada guru. Ada guru itu. Arti belajar guru bahadab. Nah, bila kan kayak tadi nukar buku di pasar terjemah ada gambar juga. Ya kan? Sembahyang kene, ya rukuknya kene, tidak kene, sujudnya kene, antara bersujud kene. Ya. Tapi kan ada rinciannya. Gawian, bujur gawiannya. Nah, ini kena apa hasilnya? Macam mau, pacangan mau sorangan. Kenapa jadi mau? Syaitan yang menyalahkan. Mulai awal sudah salahkan syaitan. Karena wajar Rasulullah berjazir, man lam yashukh fa syaitan syaikhu. Artinya barang siapa belajar akan ilmu tapi kada berguru, maka syaitanlah yang jadi gurunya. Namun syaitan yang jadi guru malah bujur. Karena mau orang ini sudah saat berdahulu tahun kita. Lalu kita bertakun orang yang sarik tahun kita ini malah pada akhirnya bujur. Karena disalahkannya ini bagus kini. Terus menggawe sembahyang. Pas kada kau betajak ini kada kau betajak, apa kabar? Iya kan? Udah ya, maka sakit dadis. Kalau betajak di karasi kita oleh nyesel. Nah, cara-caranya kan bisa, ya kan? Nah, intinya tuh dia disuruh ke guru. Dan cari gurunya pulang jangan guruan. Ini banyak guruan. Guru pak, banyak aja asal suruh ya kan? Cari gurunya nang ke sana. Ini ke sana tuh jangan pulang. Artinya orang ini gimana belajar pondok ini kayak bergerak bagus saja, ada aja gurunya ini besar ke guru sampai kepada para tabi'in sampai para sahabat sampai para nanti berarti ilmunya sampai kepada Rasulullah. Sudah sampai kepada Rasulullah berarti orang kadang mustahil. Dari guru kita, saya kira kita artinya beribadah itu kada di kampung aja nang bergerak, ya kan? Karena kebanyakan kita ini ibaratnya beribadah itu kampung nang bergerak, isinya apa? Uang, ya kan? Nyiur tuh bila ada berisi pada uang orang, ya kan? Nyiur tuh, catok ada, apa aja bahasanya kan uang apa itulah gimana ada uang kurang ya lah. Sama kita beribadah tahu ibadah aja kayak ini mohon kurang lebih ya kan. Akhirnya kita berhadapan Allah Ta'ala ujaran penyebab penyerahan catatan amal ya Allah mana amalan dulu amalan kepada kenapa uang perasaan ada menjadi uang terus sembahyang atau Allah biar kita Allah aku melihat ayat yang kamu sembahyang melihat. Nah lalu kenapa biar melihat biar menyaksikan biar tahu kenapa ada dicatat kenapa ada ditulis. Nah apa yang dicatat di sini namun kosong tidak ada. Nah lalu supaya berisi ibadah kita karungkung bersih karungkung baik akan baik karungkung dimasukkan nanti isinya diisi pula. Lawan apa sih dengan ilmu agama. Nah, lalu ilmu agama inilah kena menjaga kita dalam setiap waktu. Baik
ibadah ataupun gawian yang lain. Tapi ibadah kan datang sunnahnya mah berkat belajar untuk tadi apa hukumnya sunnah ada kawat untuk kayak gitu tenang aja. Tak tinggal kunut tenang aja. Kenapa jadi tenang? Ya kada tahu. Iyalah. Lalu kan kayak apa supaya pahala kunut ini dapat pada sudut ketiga, kayak apa supaya dapat ujar agama, ujar ilmu, sudut sahwi. Kayak apa sudut sahwi? Sujud sahwi itu imbah sabab, imbah membaca tasyahud akhir, sebelum salam sujud 2 kali. Apa bacaannya? Kayak sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maka subhanallah la yanam wala yashu. Bila kada hafal itu subhana rabbiyal a'la sujud 2 kali. Sujudnya tuh duduk antara dua sujud, coba kan usah. Sujudnya sujud langsung salam. Dapat tanpa halal banget. Dapat tanpa halal tasyahud awal, nama ketiga tadi. Benar. Kan zaman orang alim biar pas ada tadi bunyi iblis. Wajar syaitan ikam menjar 3, hanya ada di syaitan ikam 4 sudah. Ragu-ragu 4 ke 3, 4 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 3. Bingung nih. Hampir aja ada ilmunya. Ilmu ada apa? Aja ilmu pilih ke ragu-ragu 3, 4, 3, 4, pilih 3. Apakah Allah syaitan? Iyalah, berkat adalah berkat ilmu. Nah, lalu supaya sempurna, kita tuh sempurna bahasa itu kan ingat kelak. Kada ingat ini termasuk makruh, artinya dibenci Allah. Nah, supaya Allah ampih membenci kita, karena mbah beruntung banyak anak beruntung sujud sahwi pun. Jadi sembahyang itu insya Allah sempurna. Apanya? Bacaannya sama fil alamin lah. Oke. Kata Papa. Ini kata Papa. Ada membatalkan sembahyang. Kan dosa sesahwian. Iya bisa. Ya kan langsung sahwi itu sesuatu yang artinya kelupaan. Mana kita lalai dalam dalam sembahyang, lalai. Nah, ketika ada membatalkan bila hukum itu lupa, ada batal bila dia ingat, bila sengaja batal hukumnya. Nanti kan diingat. Kita harus apa Pak? Aja ada susu cahuyan kada Bapak juga. Nah, soalnya hukumnya ada batal sembahyang. Ya ada kaitannya oleh tak ada mana dengan data senyaman dulu aja. Wala di sini Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pokoknya salam. Amun salam juga tak? Salam itu ujar nah kita di dalam fikih itu kalau salam juga salam akan dalam menghalanginya dengan adanya selama berubah lah katakan. Dan kada lawas jaraknya, artinya kada lawas jarak itu kada berubah belum kedudukannya, maka boleh disambung merusakan. Langsungnya naik belinya ingat. Bila kada ingat, awas sudah berubah dalam kedudukan atau ada mendapat pintu 2 rakaat aja, atau seorang ingat aku 2 rakaat aja nih, batal biasa sembahyang. Biasa. Apa ni ini nak? Ini duduk kanora, taruh sujudnya nak. Oh, kayaknya mana duduk kayak di masa ya, duduk kayak ini. Ya kan duduk kayak dia aja lah, kayak gini lah. Cuma kenapa kepikiran dia mau? At-tahiyatu wa barakatuh salawatu thayyibatu lillah sampai tanya Allahumma Allahumma shalli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Janganlah. Masa jangan kepandir. Jangan kepandir bahasa kita maksudnya. Astagfirullahaladzim itu apa? Kita masuk pikir. Nah, ingat mengatakan aku belum nah. Belum artinya belum tentu langsung berdiri. Harus akan sembahyang. Apa?
Ingat kalau seakan berdiri, layak sombong. Tapi bila kene, bila alamina innaka hamidum majid, astagfirullah wa la ilaha illa huwa astagfirullah wa la ilaha illa huwa la ilaha illallah wa la syarika lahu Allahumma anta salam minka salam minka wa salam ala rabbina bis salam. Nah, ini biasa. Biasa. Nah, ini memang manusia bisa kita. Berarti lawas sudah jaraknya. Lawas antara artinya antara salamnya yang tadi dilawan dengan menyebut lawas. Nah, ini kan makin berubah. Makin sopan dia. Aku belum tuntung. Nah, kalau biasa sebenarnya. Mana biasa nih? Karena kan di dalam hadis ada itu terjadi Rasulullah. Karena sendiri itu bukan kita ingat, tapi sendiri hendak menyampaikan hukum. Kan sendiri sifat tabligh karena ada penyampaian. Jadi waktu itu Nabi sembahyang bersama sahabat. Pada sekilas itu sembahyang zuhur. Jadi pas tasyahud awal Nabi salam. Imbah salam Nabi tadi akhirnya bangkit lagi Rasulullah. Berjalan sedikit kamu hara lawanganmu masih gitu tuh. Jadi sahabat yang lain ini ramai. Lalu ada seipung. Jadi jenang sahabatnya sebagian berkritik. Ini Nabi ini keringatkah? Ada masyarakat hajarkah? Apakah macam-macam? Lalu ada sahabat seipung berdiri bertakun Rasulullah, ya Rasulullah, ia tadi menyampaikan hukum hajarkah atau syariat hajarkah atau kayak apakah? Nabi ada menyebut. Lalu Nabi berbalik, lalu teruskan kata takbir sedih berarus. Nah lalu ulama kita menyimpulkan hadis tadi ujar sedih ini artinya jaraknya Nabi lawan Nabi Muhammad ini kan luas benar. Gitu. Nah lalu mau kembangkan selama kadar berubah kedudukan artinya kalau Nabi berubah kalau sudah itu maka lain maka kita supaya tertib bagus jangan sampai berubah dan jangan lawas waktunya, jangan lawas. Jangan sampai panggil. Ada yang sahabat ketakon dari itu batal ya sih tidak bisa. Mas pun ada satu. Nah itu lihat kita ada makan tak. Dia orang mau ingat menakan tadi batal. Batal sudah. Yang panggil. Ada yang lain tidak panggil masih dalam sekat dudukan. Duduk masih dalam keadaan sebenarnya yang masih. Nah kita kalau imam mengingatkan atau makmum bedanya makmum insyaallah makmum mengingat adalah imam dia kan ingat mau atau sorangan-sorangan apa sembahyang sorangan. Nah, ada bapak nanti yang penting kata-kata ya sembahyang jangan sampai malam muntah. Paham lah? Saya sahwe lah. Lagi tetap karena sujud sahwe ujungnya. Tapi karena sudah ada penjelasan sujud sahwe kita karena sudah habis rukun karena masalah rukunnya ada penjelasan sujud sahwe. Apa yang penyebab sujud sahwe itu kan ada. Kalau di dalam rangka ibadah itu 5 macam penyebab sujud sahwe. Kalau di sini 2 aja. 3 di sini 3. Tang 5 dikasih jadi 3. Ada di rangka ibadah semalam 5 bicara yang jadi kaidah penjelasannya. Itu campur aduk jadi mau ada yang paham sampai ada cerita. Nah jadi tadi duduk yang disunatkan ialah duduk iftirash. Nah duduk iftirash hukumnya sunnah. Sunnahnya namanya dikatakan sunat hajat aja. Nah maksudnya sunat di sini bila kata kau duduk kayak ini, ya kayak apa ini kamu? Kayak punya kamu aja. Maksud iftirash itu ya duduk telapak kaki kiri diduduki dan telapak kaki kanan kita tegakkan. Nah itu tuh maksud duduk iftirash karena ada duduk tawarruk. Namanya duduk tawarruk, duduk tasyahud, akhirnya kita. Dan sunat waktu duduk itu membaca. Jadi kita jangan ada dibaca atau ini mudah-mudahan ini baca yang makan. Sunat membaca Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa
wa'fu anni. Ini harap dengannya ya. Artinya Rabbighfirli, hai Tuhanku, ampunilah bagiku, warhamni, kasih sayangilah akan aku, wajburni, dan kayakan akan aku, warfa'ni, dan tinggikan akan derajatku, warzuqni, dan beri rezeki akan aku, wahdini, dan beri petunjuk akan aku, wahdini wa'afini wa'fu anni, dan beri petunjuk akan aku dan hindarkan akan diriku dari bermacam-macam bala dunia dan akhirat, wa'afini wa'fu anni, dan maafkan akan diriku. Allah kabulkan suci. Ya, artinya adalah surga dapat dunia, surga dunia dapat surga. Rabbighfirli, ya Allah ampuni ulun, sudah diampuni itu syukur banget. Yang diampuni pun apa? Warhamni, mana diampuni sayangiakan pulang. Wajburni, mana disayangi senangkan pulang. Jadi kayakan, disenangkan. Mana diampuni, mana disayangi, mana disenangkan pulang. Warfa'ni, angkat derajat, kemuliaan diberi. Mana diampuni dosa, yalah. Mana disayangi, mana disenangi, mana diangkat kemuliaan kita, kada dihinakan tuh kada. Warzuqni, tambahkan rezeki tahun, dan rezeki sudah ditulis, sudah ditetapkan, di mana sudah ditetapkan sebelum kita lahir, sebelum kita diulah, sudah ditetapkan Allah melarang rezeki kita. Ya, nama sudah ditetapkan itu melarang tanzil qadim, itu sudah dahulu, mulai dahulu belum ada kita sudah diulah, sudah diadakan, sudah ditetapkan rezeki, jodoh, dan kematian itu sudah. Dan rezeki sudah oleh Allah sebelum kita hendak diulahnya kan ada, belum mulanya kan ada. Ya, hidungnya aja kan kelihatan belum. Sudah ada bertulisan orang ini panjangan kayak ini. Jodohnya sudah ada, kematiannya sudah ditentukan. Jadi kita ini hidup di dunia tinggal menghadang ini. Menghadang benar. Lalu kenapa disuruh usaha? Lalu kenapa disuruh begawi? Kenapa disuruh syariat dijalankan? Hikmahnya supaya kita termasuk orang yang masihkah kada. Walaupun sudah dipadahkan ujar Allah, ikan panjang kaya ini rezekinya, tapi kan berusaha pun lah tinggi tetap berusaha. Padahal ibarat kada berusaha itu tetap saya itu. Ibarat berusaha iman tetap saya itu. Cuma kenapa disuruh berusaha? Karena Allah hendak melihat, hendak menilai mana orang yang pas, yang lawan kada. Ini ahli neraka karena mereka tetap beribadah. Disuruh karena Allah hendak melihat orang yang ditakwa kakanda. Sudah ditetapkan jodohnya sini karena jam saano hari anu sudah. Cuma kenapa kita terkadang berusaha mencari ini bukan mencari tapi mengambil jodoh kalau bukan ini. Nah, kalau bukan ini, kalau bukan ini, ibarat berenang aja sudah sampai datang seorang mau. Ya tak? Cuma syariat tetap jalankan. Apa hikmahnya? Melihat orang itu beriman kakanda ini patuh kakanda lawan kesuruhan Allah. Ada kita kalau biasanya deh, bila sudah di sudah ditetapkan, ya sudah kayak itu bang. Nah itulah, kayak itu bang lagi, ya seadanya lagi sudah. Atau kayak itulah. Nah lalu kalau Allah ikan ibarat ini dah. Jadi Allah ikan beri siang ini 100 juta. Mulai besok malam sampai ke malam. Totalnya rezeki hari itu 100 juta berataan. Saya itu kan panjangan dapat hari ini. Tinggi ya Allah, pun banget ulun hariannya. Nah, lalu kita suruh usaha, kamu dulu. Apa nak usahanya? Kenapa ya Allah usahanya? Hariannya rumah atau hariannya pedagang atau hariannya apakah usahanya? Ya, apa nak yang Tuhan aja atau boleh kasih ada usaha bergerak awal. Baca Quran dia usaha, ibaratnya. Apalah dari Allah.
Inggih kita. Nah, ini Allah menilai usaha kita ini kada pada menambahi rezeki kada, mengurangi rezeki kada juga, tapi napa ini tentang ini barakahnya timbul di sana. Allah jangan itu sudah ditetapkan sini. Oh, orang pasien, orang ini kada. Nah, lalu kan tentang kita, bagi kita hikmahnya berusaha apa? Melihat akan kisahnya Allah Taala di situ. Aku ini berhikmat berusaha tetap pese. Ini rezekiku berarti aku kada kau apa-apa. Nah, berdoa usaha. Nah, kenapa doa kita ucapkan ini lalu kabul itu sudah diketetapan Allah dahulu macam itu itu sudah. Lalu kita tahu ucap, nah bukan tahu ucap dasarnya diatur Allah Taala sudah. Ngarjit dan sisi qadir berarti qadarnya kan iradat itu kena ya dia harus beriman kepada qada dan qadarnya Allah Taala. Dan paham. Nah di sini warfa'ni katakan warzuqni beri rezeki. Nah ini betul minta tambahiakan rezeki bukan batal aja sebagai usaha kita ya Allah Taala. Ibaratkan usaha cuma disuruh berusaha. Usaha itu ada usaha yang lapah, ada usaha yang nyaman. Nah, ini dan masing-masing kada mau behilian. Udah boleh behili. Ini nyaman banget dapat duit, ini sakit lapah banget dan dapat duit kada kalah. Itulah sunnah qadar Allah Taala. Iyalah. Wah ini beri petunjuk ulun supaya dapat kalau memfahami dan dulu dipahami siapa ulun siapa pian. Wa'afini tulak ampuni ulun apa wa'afini hindarakan daripada bermacam-macam bala dunia dan akhirat. Minta hilangkan jangan ada bala, jangan ada cobaan dan ada karuan. Maksudnya bukan berarti bala itu kada turun lawan kita, ujian itu kada turun lawan kita, tapi kita minta lawan Allah supaya bala ujian jangan kita anggap bala lagi, tapi dianggap apa? Nikmat. Nah, yang jujur jangan sampai kayak itu kan. Artinya masalah jangan dianggap sebagai masalah kayak pacarannya. Nah ini minta lawan Allah Taala. Ya, membala itu kada paling hindarkan. Cobaan itu sudahnya kemarin dunia darul balwa kada kau dilepas. Nikmat kada kau dilepas. Itu sudah aturan Allah dalam dunia. Tahan taksir. Nah lalu kayak apa supaya kita nikmat bujur, nikmat bala jangan tak sadar. Nah ini mudahan lah. Hanya wa'afini maafkan ulun ya Allah. Ada wa'afani maafkan ulun. Nah mana dia mungkin kita maaf pulang sama juga. Ya Allah, hanin doa ini harap benar biar mengkabul. Ya Allah, nampak memulai aja macam ini. Bagi orang ini ya Allah, berarti ya Allah, mengkabul ya Allah. Makanya orang yang soleh yang 5 waktu bah dijamin dari hidupnya. Kalau Taala ya tak apalagi. Nah kada sembahyang makinnya tapi dijamin. Ada Ustaz Rasulullah. Nah habis pahamlah dan duduk dalam dosa di kamar. Kemudian ada sambungannya nanti Allah alam sambungannya dia rukun yang ke-9 untuk tasyahud akhir. Nah mungkin insyaallah kita sambung dalam Jumat akan datang. Mudah-mudahan menurut kita bertahan jelas sehat dan menjadi taufik hidayah Allah Taala awal kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan. Nah sudah dengan berjalan salah dan khilaf dan minta maaf, minta halal, minta ridha, wajib perkataan. Mudah-mudahan dengan barakah kita berkumpul di sini dengan niat dan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa guru-guru kita dan keluarga kita dan jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan seumur hidup dan mudah-mudahan kita berada di beriman masuk syurga bi ghairi hisab dan kubur bersama dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga jannah di alam dunia. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina wa ala Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu